Kan banyak ya orang yang membicarakan, mohon maaf, membicarakan ini, membicarakan itu, ya, itu. Yang dia bicarakan itu sama sekali bukan pengalaman, tetapi hanya katanya yang dikatakan lagi. Secara turun-temurun tuh, ya, seperti itu, ya. Sehingga menjadi doktrin, menjadi dogma, ya. Maka di Quran Allah mengatakan, mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Begitu pula bapak-bapak mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka, mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Dusta itu apa? Perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu dusta, ya. Oke. Jadi hati-hati, ya, hati-hati. Karena ya, kalau kita mengatakan sesuatu yang kita sendiri tidak mengalaminya, tidak merasakannya, itu belum jadi pengalaman kita, itu bukan kebenaran. Ya, oke. Lanjut. Masih ayat-ayatnya. Nah, Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat 10. Berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Ya, Dia menyuruh kamu untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu dan menangguhkanmu sampai masa yang ditentukan. Mereka berkata, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi kami dari apa yang selalu disembah bapak-bapak kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Ya, kita ini kan, mohon maaf ya, kalau berbicara kebenaran, orangnya harus jauh. Orangnya harus dari luar negeri. Betul nggak? Orangnya dekat, tetangga kita, cerita kebenaran. Paling kita mengatakan, ya kamu lah. Kamu kan hanyalah manusia biasa seperti kami. Betul nggak? Gitu. Padahal kebenaran itu, ya, kadang-kadang bersembunyi di tempat terang. Cuman karena kita kan, wah, kalau jauh gitu ya, asal jauh, apalagi dandanya beda dengan kita, asing gitu, malah justru yang asing itu dianggap sebagai pembawa kebenaran, walaupun tidak nyata. Tapi yang nyata-nyata di depan mata dan bisa membuktikan, ya, malah dianggap, kamu kan tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga, ya. Malah dia menuduh, kamu itu menghendaki menghalang-halangi kami dari apa yang selalu disembah oleh bapak-bapak kami. Jadi ketika ada hal yang baru, walaupun itu kebenaran, dianggap sebagai penghalang agar mereka ya tetap bisa menyembah apa yang diajarkan oleh bapak-bapak mereka. Padahal di Quran diulang-ulang, bapak-bapak mereka itu tidak punya pengetahuan dan tidak mendapatkan petunjuk. Oke? Nah, surat Al-A'raf. Ini surat yang ke-7 ayat 28. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati bapak-bapak kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Karena bapak-bapaknya melakukan itu, dan mungkin bapak-bapaknya pernah mengatakan kalau itu seakan-akan dari Tuhan, sudah jadi dogma, sudah jadi doktrin. Makanya mereka pun mengatakan, ini kan diajarkan oleh Allah gitu, diajarkan oleh Tuhan kami. Padahal itu perbuatan keji. Nah, saya sudah menyampaikan sedikit tadi di ulasan saya, yang namanya keburukan itu salah satunya adalah ketidakadilan. Ya, kan ada orang yang melakukan ketidakadilan, tapi kemudian ketidakadilan itu dibungkus atas nama keyakinan, atas nama Tuhan. Betul nggak? Misalkan menyakiti orang lain, menumpahkan darah orang lain. Kan darah itu haram ya? Haram nggak darah? Awas memahami Quran, jangan darah itu haram, kemudian darah haram. Ya kalau darah haram, tubuh kita haram dong. Makanya memahami Quran itu jangan cuma